Jadwal resmi Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. AFC sudah mengumumkan secara resmi, jadwal skuad Garuda untuk bertandang ke Sydney Football Stadium saat bermain lawan Australia. Laga tersebut bakal digelar pada tanggal 20 Maret tahun 2025, pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. 5 hari kemudian, Timnas Indonesia bakal menantang Timnas Bahrain. Skuad Garuda bakal menjamu Timnas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga tersebut akan kick-off pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Keputusan tersebut diambil, mengingat laga Timnas Indonesia digelar bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Maka jadwal pertandingan Timnas Indonesia ini, tidak akan mengganggu waktu bagi umat muslim dalam beribadah di bulan Ramadan. Akankah berkahnya Ramadan bisa mengantarkan tim Garuda ke Piala Dunia? Belum bisa cetak gol, begini kata Coach Indra Syafri. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri, tidak khawatir timnya belum mencetak gol, dan sudah kalah 2 kali di turnamen Mandiri Challenge Series 2025. Target di laga uji coba mungkin tidak hanya mencetak gol, tetapi bagaimana game plan yang dirancang itu berjalan, kata Indra Syafri saat memberikan keterangan setelah tumbang kontra Suriah. Kemudian beliau menambahkan, sejauh mana kami bisa melihat para pemain satu persatu kualitasnya. Karena ini kami masih akan mengerucutkan dari 28 nama menjadi 23 nama. Ini yang kami periksa by data dan per pertandingan, kami akan lihat nanti. Di laga selanjutnya, tim Garuda Muda akan menghadapi Timnas India U20. Berapa gol yang akan tercipta, atau ini jadi kekalahan ketiga bagi tim Garuda? Ini target PSSI untuk Timnas Indonesia U20. Ketua Umum PSSI Erick Thohir, telah menetapkan target untuk Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025 mendatang. Garuda Muda asuhan Coach Indra Syafri itu dimintanya untuk lolos ke babak perempat final. Erick Thohir mengatakan, dengan target menjadi 2 tim terbaik di fase grup, dan lolos ke perempat final Piala Asia U20. Saya optimistis, Garuda Muda kita mampu berjuang dan menjaga persaingan, agar lolos ke level yang lebih tinggi, yaitu di Piala Dunia U20 2025 di Chili. Sebagai informasi, Piala Asia U20 akan digelar di China, pada tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 1 Maret tahun 2025. Indonesia tergabung di dalam grup C bersama Timnas Uzbekistan, Timnas Iran, dan Timnas Yaman. Mampukah tim Garuda Muda lolos dari fase grup nanti? Resmi, Juventus angkut Renato Veiga dari Chelsea. Bek Chelsea Renato Veiga, untuk sementara waktu akan memperkuat Juventus. Raksasa Serie A itu baru saja menuntaskan transfer peminjaman Veiga, untuk paruh kedua musim ini. Perekrutan Veiga dinilai akan jadi langkah yang bagus bagi Juventus, demikian juga untuk sang pemain itu sendiri. Bianconeri dipandang jadi destinasi yang paling ideal bagi Veiga, untuk semakin mengembangkan karirnya di level teratas sepak bola profesional. Ole Gunnar Solskjaer coba dekati skuad Manchester United. Legenda Manchester United yang kini jadi manajer Besiktas, Ole Gunnar Solskjaer, disebut-sebut bakal merekrut pemain-pemain di ex-klubnya itu, pada bursa transfer musim dingin ini. Juru taktik Norwegia itu dilaporkan tertarik untuk meminang Casemiro dan Marcus Rashford. Menurut media-media di Turki, mantan pelatih kepala The Red Devils itu ingin memperkuat timnya Besiktas, dengan 2 pemain senior itu. Ole berharap di sisa waktu bursa transfer Januari ini, dapat dimanfaatkan manajemen Besiktas untuk mengamankan tanda tangan keduanya. Paul Pogba kirim kode klub berikutnya yang akan diperkuatnya. Ex-bintang Manchester United dan Juventus Paul Pogba, mengisyaratkan bahwa dalam waktu dekat dirinya akan mengonfirmasi klub barunya. Pogba seperti diketahui, kini berstatus pemain free agent menyusul kontraknya yang diputus oleh manajemen Juventus dengan kesepakatan bersama. Pemain internasional Prancis itu rajin memberi kode-kode, mengenai klub berikutnya yang akan diperkuat olehnya. Diketahui, Pogba telah berlatih dengan timnya Lionel Messi Inter Miami, demi membangkitkan kembali kebugarannya. Sejumlah pihak meyakini, Miami bakal jadi destinasi berikutnya Pogba. Namun, yang bersangkutan belum memberikan keterangan apapun sejauh ini. Kontrak habis di akhir musim, Joshua Kimmich terbuka gabung Real Madrid. Bintang Bayern Munich Joshua Kimmich, terus membiarkan situasi kontraknya terbuka, dengan ia sekarang bisa mencapai kesepakatan prakontrak dengan klub lain. Menurut laporan Bild, Kimmich telah membuka komunikasi dengan Real Madrid untuk membahas kemungkinan kepindahannya.
Los Blancos sampai saat ini memang terus berupaya untuk mencari penerus Toni Kroos, yang pensiun musim panas lalu. Kimmich mengonfirmasi, bahwa ia tidak mendapatkan informasi terbaru mengenai pembicaraannya dengan Bayer, meskipun Direktur Olahraga Christian Freund menyatakan, bahwa ia yakin pemain berusia 29 tahun itu akan tetap menjadi pemain Bayer. Pep Guardiola menyesal beri debut Husanov di laga kontra Chelsea. Abdulkadir Husanov, pemain anyar Manchester City, langsung melakoni debutnya, turun sebagai starter saat The Citizens menghadapi Chelsea di Premier League pekan lalu. Debutnya menjadi sorotan setelah ia melakukan blunder di awal pertandingan, yang berujung pada gol Noni Madueke. Bahkan 1 menit kemudian, ia dikartu kuning karena melakukan pelanggaran terhadap Cole Palmer. Pada akhirnya ia ditarik keluar di menit ke-54. Pep Guardiola pun mengakui kalau ia telah membuat kesalahan, dengan langsung memainkan Husanov sebagai starter di laga debutnya, bahkan melawan tim sekelas Chelsea, yang dihuni pemain-pemain bintang. Xavi Hernandez, ex-bos Barcelona yang diminati raksasa Eropa ini. Juventus mempertimbangkan untuk mendatangkan Xavi Hernandez, menyusul awal yang tidak mengenakan bagi Thiago Motta. Thiago Motta bergabung dengan Juventus dengan euforia yang cukup besar. Namun, ia tidak terlalu sukses bersama Bianconeri meskipun tidak terkalahkan dalam 21 pertandingan Liga. Juventus kini bersiap untuk skenario terburuk dengan Motta, karena para penggemar menuntut agar pria asal Italia itu disingkirkan. Si Nyonya tua kini telah menetapkan Xavi sebagai opsi mereka untuk menggantikan Motta musim panas mendatang, jika mereka benar-benar berpisah dengan pria berusia 42 tahun itu. Al Nassr mengincar Victor Boniface jelang kepergian Anderson Talisca. Talisca dikabarkan akan hengkang dari Al Nassr, seusai menghabiskan hampir 4 tahun bersama klub Liga Pro Saudi tersebut. Pemain asal Brasil itu telah setuju untuk bergabung dengan Jose Mourinho di Fenerbahce. Oleh karenanya, Al Nassr kini tengah mencari striker baru untuk berduet dengan Cristiano Ronaldo di lini serang mereka. Menurut Fabrizio Romano, Al Nassr telah membuka pembicaraan dengan Boniface dari Bayer Leverkusen, mengenai kemungkinan kepindahan ke Arab Saudi pada musim panas nanti. Striker Nigeria tersebut menunjukkan performa menawan di bawah asuhan Xabi Alonso selama 2 musim terakhir, dan klub Liga Pro Saudi tersebut yakin bahwa Boniface bisa menjadi pilihan yang tepat, untuk mendukung Ronaldo di lini serang. Elkan Bagot dipuji abis legendaris Manchester United. Pelatih Blackpool Steve Bruce, memberikan pujian setinggi langit terhadap Elkan Bagot yang dinilai tampil luar biasa, ketika mengalahkan Exeter City pada akhir pekan kemarin. Bruce menilai performa apik itu sebagai penebus, setelah absen selama setengah musim akibat 2 cedera yang menghantamnya. Total Bagot harus memulihkan cedera selama hampir 5 bulan, Bruce kemudian memberikan kesempatan kepada pemain keturunan Indonesia itu untuk tampil penuh melawan Exeter. Bruce mengatakan, dia luar biasa. Dia hanya harus menunggu, karena kurang beruntung akibat cedera. Tetapi ia bermain dengan sangat baik. Dia memberi kami keseimbangan yang bagus. Sanjung legendaris Manchester United tersebut dikutip laman Blackpool Gazette.